Halo Tribuners, selamat sore. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 7 Januari 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Sebuah rumah mewah yang dijadikan kafe menanti di Jalan Sumatera Pekanbaru pada Kamis 6 Januari sekitar pukul 19 ludes di lahap si Jago Merah. Kebakaran itu diduga karena arus hubungan singkat di lantai 2. Untuk memadamkan api sebanyak 9 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan. Rumah bersejarah milik Kety Purnama itu ludes terbakar dan barang-barang antik yang ada di dalam rumah juga ikut terbakar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rizky Armanda, wartawan Tribun Pekanbaru yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Mei. Ya Rizky, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan seperti apa keterangan saksi mata saat kebakaran terjadi. Ya, baik. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi bahwa salah satu kafe di Jalan Sumatera, Kota Pekanbaru, ini kafe menanti mengalami kebakaran sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat tadi malam. Berdasarkan keterangan dari salah satu karyawan kafe bernama Ayu, penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dikarenakan api pertama kali muncul diketahui dari atap plafon begitu, dan pihak langsung mengabarkan kepada pemadam kebakaran dan sebanyak 9 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk membantu proses pemadaman, dan api dapat dikuasai sekitar 20-30 menit dan dilanjutkan dengan proses pendinginan begitu, Mei. Ya, kemudian apa saja kerugian yang dialami dari peristiwa kebakaran ini, Rizky? Ya, selain kafe yang hangus terbakar, memang dalam kejadian ini tidak ada barang-barang yang berhasil diselamatkan. Dan berdasarkan keterangan dari pemilik rumah bahwa di rumah tersebut banyak sejumlah barang-barang antik seperti Gucci dan juga termasuk sejumlah baju-baju adat pakaian Melayu, dan semuanya hangus terbakar dan tidak dapat diselamatkan begitu, Mei. Ya, kemudian selama proses pemadaman apakah ada kendala oleh tim pemadam kebakaran atau seperti apa? Ya, selama proses pemadaman pihak damkar mengaku tidak mengalami kendala apapun, hanya saja menjelang sampai ke lokasi kebakaran memang agak sedikit terhambat dikarenakan padatnya arus lalu lintas pada malam hari itu. Dan dikabarkan bahwa satu orang petugas damkar mengalami luka robek di bagian tangan akibat terkena serpihan kaca di lokasi kebakaran, begitu, Mei. Baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Komandan Regu Damkar Kota Pekanbaru. Berikut tayangannya untuk Anda. Bisa dijelaskan Bang untuk kejadian kebakaran ini Bang, gimana tadi Bang? Ya, kejadian kebakaran kami dapat laporan dari melalui telepon jadi kebakaran korslet itu Bang. Ada berapa unit yang kita turunkan tadi Bang? Ya. Unit MPK 9 unit. Untuk kesulitan kita di lapangan tadi apa Bang? Kesulitan ya tidak ada, cuma di jalan aja. Tadi ada anggota yang luka ya Bang? Iya, benar. Kenapa Bang? Korsleting listrik dari plafon atas. Lantai 2 ya Bang? Iya. Di atas itu apa Bang? Bangunan. Ada korban jiwa nggak Bang tadi Bang? Tidak, korban jiwa tidak ada. Jadi anggota yang mengalami cedera tadi dari rescue, tangannya kena kaca. Sudah dilarikan ke klinik. Berapa unit? Berapa jam tuh Bang kita bisa menjinakkan api Bang? Api dapat dijinakkan tadi dalam waktu 20 menit. Sudah negatif untuk penyebaran ke tempat lain, bangunan lain. Sudah bisa dalam 20 menit. Jadi ini tinggal untuk penyiraman pendinginan lagi. Assalamualaikum, siapa Bang? Windra Aryan. Supir truk pelaku tabrak lari yang mengakibatkan satu korban jiwa di Bontang Lestari diungkap warganet. Foto wajah pelaku pun tersebar luas di media sosial yang diunggah oleh beberapa akun pribadi Facebook. Diketahui status supir memang telah masuk dalam daftar pencarian polisi pasca usai peristiwa tabrak lari yang terjadi pada 24 Desember lalu. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Ismail Usman, wartawan Tribun Kaltim yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Usman. Halo, Mai.
Ya, silakan dengan informasi Anda bisa diceritakan secara singkat bagaimana kronologi kejadian tabrak lari ini dan bagaimana kondisi korban saat pertama kali ditemukan warga. Ya, di berita sebelumnya menceritakan kronologi kejadian. Saat itu salah satu warga yang kebetulan melintas menuju Jalan Haling Batubara melihat kendaraan motor Vario yang tergeletak di jalan dalam kondisi rusak. Kemudian saat mencoba memeriksa, warga tersebut melihat banyak bercak darah dan sontak kaget melihat korban terbaring di sekitar hampir 15 meter dari motor yang ada di jalan. Saat pertama kali temukan, kondisi korban saat itu sudah tidak bernafas. Korban mengalami luka parah di seluruh bagian tubuh, bahkan termasuk kondisi kaki korban terputus, sehingga besar dugaan warga korban tewas akibat dilindas kendaraan berat yang hendak menuju di Jalan Haling Batubara di Bontang Lestari. Ya, Baik, Nek. kemudian lalu apa dasar kuat polisi menetapkan supir truk ini menjadi terduga pelaku? Apakah ada saksi mata saat kejadian atau seperti apa? Memang saat kejadian tidak ada saksi mata, namun saat dilakukan pemeriksaan awal di lokasi, polisi dan warga menemukan satu kendaraan truk yang terparkir di sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Truk itu kondisinya bagian depan rusak, diduga truk tersebut terlibat dalam kecelakaan ini. Untuk memastikan, polisi pun langsung melakukan olah TKP dan membuktikan kerusakan bagian depan truk yang terparkir itu merupakan bekas hantaman saat menabrak motor korban. Kemudian polisi pun mendatangi alamat pemilik truk berdasarkan dari keterangan nomor kendaraan. Dari pengakuan pemilik truk mengaku bahwa kendaraan tersebut dikendarai oleh supir yang kebetulan bekerja di perusahaannya. Pemilik truk pun diminta untuk menghadirkan sang supir, namun upaya menghadirkan sang supir pun gagal oleh pemilik truk lantaran pemilik truk diketahui telah kabur. Sebenarnya polisi menetapkan dua pelaku, sang supir dan karnet, namun saat ini status sang supir kini naik menjadi tersangka dan ditetapkan sebagai DPO dan diancam 6 tahun penjara. Baik, Mei. Ya, kemudian diketahui pelaku ini buron sejak 24 Desember. Lalu apakah ada kendala dalam proses pencarian tersangka ini? Dan kemudian apakah benar foto yang disebar di media sosial itu merupakan pelaku? Ya, dari keterangan polisi, foto yang tersebar di media sosial Facebook yang disebar oleh salah satu akun itu membenarkan bahwa foto tersebut merupakan sang supir yang kabur. Untuk kendala sejauh ini polisi belum menemukan kendala apapun, namun pelaku diketahui kabur keluar pulau dan seluruh identitas pelaku pun kini sudah disebar di seluruh Polres di daerah-daerah untuk mencari pelaku. Namun polisi juga meminta keluarga pelaku untuk segera menyerahkan diri jika menemukan pelaku tersebut. Baik, Mei. Baik, terima kasih Ismail Usman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 3 buah bangunan atau persil yang lokasinya berada di Jalan Kuin Selatan, khususnya yang berada di kawasan proyek pembangunan jembatan HKSN, dibongkar oleh Satpol PP Banjarmasin pada Jumat 7 Januari pagi. Proses pembongkaran melibatkan ratusan personel Satpol PP, dibantu dengan TNI Polri hingga Dinas Perhubungan. Untuk melakukan pembongkaran ini, petugas juga menggunakan alat berat berupa ekskavator. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Banjarmasin Pos, Frans Rumbon yang akan menyampaikan laporannya. Halo Frans. Cek. Tes. Ya, Frans. Frans, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan mengapa 3 bangunan ini dibongkar. Baik. Sejak 2020 lalu, pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, itu melakukan pembangunan jembatan HKSN yang menghubungkan Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Banjarmasin Utara.
dan dikerjakan secara bertahap dari 2020, kemudian juga ditargetkan selesai pada 2021 lalu. Namun pembangunan sempat mengalami hambatan penyelesaian jembatan ini karena ada dari sekian banyak rumah atau persil bangunan milik warga yang ada di kawasan atau area pembangunan jembatan ini, ada 3 persil yang belum clear atau belum bisa dibebaskan, yang dikarenakan itu warga menilai harga yang diberikan oleh Pemko Banjarmasin yang ditetapkan oleh tim appraisal itu masih tidak sesuai. Kemudian karena tidak ada titik temu antara pemerintah Kota Banjarmasin dan juga warga pemilik 3 persil ini, maka pemerintah Kota Banjarmasin itu mengajukan penitipan uang ganti rugi atau yang dikenal juga dengan istilah konsinyasi ke Pengadilan Negeri Banjarmasin. Kemudian oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, pengajuan konsinyasi ini diterima. Setelah itu, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Satpol PP kemudian mengeluarkan surat peringatan 1-3 sebelum melakukan pembongkaran, namun sampai SP3 diterbitkan, warga juga masih belum selesai melakukan pembongkaran, sehingga kemudian tadi pagi itu Satpol PP Banjarmasin kemudian melakukan pembongkaran, karena ini juga berkaitan dengan upaya percepatan segera penyelesaian jembatan HKSN itu sendiri. Ya, kemudian Frans, bisa dijelaskan bagaimana jalannya pembongkaran dan berapa banyak personel yang dikerahkan oleh Satpol PP untuk melakukan pembongkaran ini? Baik, tadi pagi itu dilakukan pembongkaran, dan sebelumnya menurut Kepala Satpol PP Banjarmasin, Bapak Mujaiin, itu sudah sesuai prosedur karena sebelumnya mereka sudah menerbitkan SP1 hingga SP3, kemudian hari ini dilakukan pembongkaran, dan menurut informasi dari pemilik persil sendiri bahwa hari ini tadi, bahkan sejak kemarin mereka sebenarnya sudah melakukan aktivitas pembongkaran. Namun karena secara mandiri dan manual tentunya tidak bisa langsung selesai kemarin. Nah, kemudian tadi pagi tiba-tiba petugas dari Satpol PP langsung melakukan pembongkaran hingga 3 bangunan persil itu berhasil dibongkar. Sementara untuk jumlah petugas itu dari Satpol PP yang dikerahkan sekitar 200 personel, di backup juga oleh TNI Polri, kemudian Linmas dan juga Dinas Perhubungan. Dan selanjutnya sisa bongkaran itu warga pun melakukan pembersihan, kemudian material-material yang diperkirakan masih bisa digunakan mereka ambil. Ya, baik, terima kasih Frans atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Setelah 1 bulan menjadi relawan letusan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, tim relawan gabungan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga kembali ke Surabaya. Selama menjalankan misi kemanusiaan tersebut, tim relawan medis fokus pada penanganan kesehatan dan trauma healing pengungsi bencana Semeru. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Surya, Sulfi Sofiana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sulfi. Halo rekan Mei. Ya, Sulfi, bisa Anda jelaskan selama sebulan ini apa saja misi kemanusiaan yang dilakukan relawan FK Unair pada korban Semeru? Ya, misi kemanusiaan ini dilakukan selama 25 hari di daerah terdampak bencana Gunung Semeru Lumajang, sejak tanggal 5 hingga 29 Desember 2021 lalu. Berdasarkan evaluasi, tim relawan FK Unair telah merawat 986 pasien yang tersebar di berbagai posko pengungsian.
Rata-rata pasien yang ditangani mengalami gangguan penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas, batuk pilek, hingga hipertensi. Selain pelayanan kesehatan, para relawan juga bergerak cepat dalam proses trauma healing kepada warga terdampak bencana Semeru, baik anak-anak hingga orang dewasa. Demikian, Mei. Iya, kemudian berapa total relawan yang diterjunkan dalam misi ini? Ya, tim ini merupakan tim gabungan dari relawan beberapa fakultas UNER, RSUD Dr. Sutomo, RSUA, IKA UNER, dan IKA FK UNER. Jika di total ada 50 dokter spesialis dan dokter umum ditambah 1 bidan yang diterjunkan di lokasi kejadian. Mereka melakukan tindakan bedah plastik hingga operasi dan juga ortopedi dan trauma healing. Demikian, Mei. Ya, kemudian dengan usainya misi kemanusiaan ini, apa ada langkah lain yang akan dilakukan FK Unair atau seperti apa? Ya, karena mereka merupakan para dokter yang aktif di rumah sakit dan juga dosen FK UNER serta beberapa mahasiswa, mereka akan kembali melakukan aktivitas akademiknya. Namun pihak kampus masih terus memantau kondisi warga di lokasi pengungsian dan siap kembali diterjunkan jika memang dibutuhkan. Apalagi dalam hal ini juga terlibat Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang memang selama ini bertugas dalam misi kemanusiaan di beberapa pulau. Namun hal ini tidak membatasi karena ada bencana di daerah darat, mereka juga ikut terjun untuk membantunya. Demikian, Mei, laporan dari Surabaya. Baik, terima kasih Sulfi atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dekan FK Unair. Berikut tayangannya untuk Anda. Angka-angka yang terkait dengan pelayanan kita ke 5 atau ke 6 desa yang terdampak oleh letusan Gunung Merapi ini, dan kita bisa melihat kemanfaatan yang dilakukan oleh tim gabungan antara Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, FK UNER, dengan beberapa fakultas psikologi, dan pihak-pihak terkait, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Rumah Sakit UNER, dan sebagainya. Kita bisa melakukan satu evaluasi yang terkait dengan pelaksanaan khususnya kepada masyarakat yang terdampak letusan Gunung Semeru. Ada berapa jumlah relawan, kemudian pelayanan apa saja, penyakit-penyakit apa saja itu tadi sudah ada di pelaporan. Mungkin nanti akan di-share PowerPoint-nya kepada teman-teman semuanya. Ya, justru kita melihat aktivitas dari Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga ini kan tidak terbatas di lautan saja ya, atau di pulau-pulau terpencil. Bahkan pada saat vaksinasi COVID-19 kemarin, Fakultas Kedokteran bekerjasama dengan adik-adik BEM, bekerjasama dengan Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, dan beberapa institusi yang lainnya seperti OJK, Bank Jatim, dan sebagainya, yang kita bisa membantu hampir 81.000 masyarakat untuk vaksinasi oleh adik-adik BEM FKUNER. Nah, ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit Terapung ini tidak saja aktivitasnya di kepulauan, bahkan kita di darat pun juga demikian. Tadi sudah kita lakukan. Pemerintah pusat menetapkan sejumlah daerah di Indonesia selain Bali yang akan dijadikan lokasi pelaksanaan rangkaian kegiatan presidensi G20 2022. Satu di antara sejumlah daerah tersebut adalah Sorong. Mendengar hal itu, Wali Kota Sorong Lambert Jitmau menyatakan pihaknya siap untuk mensukseskan event berskala internasional di daerah ini. Terlebih, belakangan ini pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Sorong mulai terus membaik. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Papua Barat, Safwan Asari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, selamat sore menjelang malam, Mei. Selamat sore, Safwan. Silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan seperti apa tanggapan Wali Kota Sorong terkait daerahnya yang masuk dalam kandidat tuan rumah G20. Iya, Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa penyelenggaraan G20
telepon makanya. Halo, Safwan. Iya, halo Mei. Ya, silakan dilanjutkan informasi Anda. Ya, baik. Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa penyelenggaraan G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara, termasuk Uni Eropa, yang mana akan dilaksanakan pada tahun 2022 maksud saya di Indonesia, yang mana pada beberapa waktu yang lalu pemerintah pusat telah menetapkan Bali sebagai tuan rumah. Selain itu ada sejumlah daerah di Indonesia pun ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan G20, termasuk Kota Sorong. Dan mendengar hal tersebut, Wali Kota Sorong pun mengaku siap untuk mensukseskan penyelenggaraan G20 tahun 2022 di Indonesia dan di Kota Sorong sendiri. Mei. Ya, kemudian bagaimana kesiapan fasilitas pendukung di Kota Sorong saat ini, Safwan? Ya, Mei dan juga Tribuners, dapat saya kabarkan bahwa Wali Kota Sorong pada kesempatan tadi, beliau menyampaikan bahwa untuk kesiapan baik mobilisasi para anggota dan juga tempat tinggal dan lainnya telah tersedia, dan pihaknya menyatakan bahwa siap untuk menjadi tuan rumah di penyelenggaraan G20 di Indonesia pada tahun 2022 ini. Mei. Ya, kemudian diketahui untuk menjadi tuan rumah G20, capaian vaksinasi harus di atas 70%. Lalu bagaimana tanggapan Wali Kota Sorong akan hal tersebut? Ya, benar. Salah satu syarat yang mana untuk menjadi menjadi tuan rumah G20 harus capaian vaksinnya harus di atas 70%. Hanya saja saat ditanyakan mengenai syarat tersebut, Wali Kota Sorong enggan untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan berdasarkan informasi yang kami peroleh, capaian vaksinasi hingga awal Januari ini baru mencapai sekitar 50-an% begitu. Mei. Ya, terima kasih Safwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku
Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah PR, korban tenggelam di wisata pantai Glagah, Jogja, tiba di rumah duka di Dukuh Jelombong, Kecamatan Musuk, Boyolali pada Kamis 6 Januari. Diiringi isak tangis, kedua orang tua korban, Suranti dan Ismadi, langsung membawa jenazah anaknya itu dari mobil ambulans ke teras rumah. Keluarga pun langsung memeluk Suranti yang terus menangis dan memanggil-manggil anak perempuannya yang telah terbujur kaku di dalam peti jenazah. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Solo, Tri Widodo yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Tri. Halo Mei, dan Tribuners dimanapun berada. Ya, Tri bisa dijelaskan bagaimana dengan suasana pemakaman korban terakhir kecelakaan di Pantai Glagah ini? Iya, Mei, bisa saya informasikan dari Boyolali bahwasanya pada hari kemarin, Kamis tanggal 6 Januari, korban terakhir kecelakaan air di Pantai Glagah, Kulon Progo, Yogyakarta telah tiba di rumah duka sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Begitu tiba, jenazah langsung disolatkan. Saat itulah keluarga atau ayah dan ibu korban bernama PR ini langsung disambut isak tangis oleh keluarga, terutama ibu kandungnya yang bernama Suranti ini, karena mengingat ini adalah anak ragil atau anak ketiga, anak terakhir dari pasangan Ismadi dan Suranti ini. Kemudian sekitar pukul setelah dilakukan sholat jenazah, korban langsung dimakamkan di area pemakaman yang tak jauh dari rumahnya. Namun saat Suranti akan diajak pulang, Suranti ini belum mau, sehingga keluarga melakukan upaya semacam pembujuk rayu, namun Suranti tetap ingin memeluk pusara terakhir anak gadisnya yang berumur 9 tahun ini. Mai. Iya, kemudian dapat Anda jelaskan kapan korban ini ditemukan? Menurut informasi yang kami terima, korban terakhir ini dinyatakan hilang pada hari Rabu sore sekitar pukul 17 maksud saya 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian setelah dilakukan upaya pencarian, korban PR ini berhasil ditemukan sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pemulasaraan ataupun perawatan jenazah, korban langsung dibawa dari rumah sakit di Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, menuju di kediaman di Dukuh Jelombong, Desa Pusporenggo, Kecamatan Musuk, Boyolali, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mike. Halo Tri. Halo Mai. Ya, bisa Anda ulangi informasi Anda tadi kapan korban ini ditemukan? Ya, sejak korban yang bernama PR 17.30 waktu di Desa Barat, tim SAR yang melakukan upaya pencarian akhirnya berhasil menemukan korban ini di sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban ditemukan dari dalam jarak atau dari jarak lokasi hilang itu sekitar 300 meter. Setelah dilakukan pensucian jenazah di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kulon Progo, korban langsung dibawa ke rumah duka yang ada di Dukuh Jelombong, Desa Pusporenggo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Mai. Iya, baik. Terima kasih Tri Widodo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Sebanyak 21 unit rumah warga di Desa Buntul Musara, Kecamatan Tripejaya di Kabupaten Gayo Luas rusak akibat diterjang angin puting beliung yang disertai hujan gerimis pada Rabu 5 Januari. Dalam musibah tersebut, satu orang warga mengalami luka berat akibat terkena reruntuhan. Dari 21 unit rumah yang disapu angin puting beliung, 5 unit dinyatakan mengalami rusak berat, sedangkan 16 unit lainnya mengalami rusak ringan. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Serambi News, Rasidan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rasidan. Halo Rasidan. Halo Rasidan. Ya, Mai. Ya, Rasidan, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan siapa saja nama korban atau pemilik rumah yang rusak berat dari 5 unit rumah ini. Baik, angin puting beliung yang menyebabkan 5 unit rumah warga yang mengalami rusak di Desa Buntul Musara, Kecamatan Tripejaya. Akibat angin puting beliung tersebut, 5 unit rumah yang mengalami rusak yaitu milik korban atas nama Kalim, kemudian saudara Matseli, kemudian Jaksa, kemudian Hamdan, dan yang terakhir Said Sani yang merupakan wakil Bupati Gayo Luas sendiri. Ya, kemudian dalam musibah angin puting beliung ini menyebabkan satu orang warga mengalami luka, lalu bagaimana kondisinya? Baik, dilaporkan juga perkembangan terakhir bahwa korban atas nama Samsidar, umur 45 tahun, yang sempat mengalami luka akibat angin puting beliung tersebut, mengalami luka di kepala yaitu 9 jahitan akibat reruntuhan seng dan kayu. Dan informasi terakhir bahwa korban kini sudah dirawat di Rumah Sakit Sangir setelah diminta oleh Bupati agar dirawat di rumah sakit saja. Baik, terima kasih Bu. Ya, kemudian sejauh ini bagaimana perkembangan warga di Tripejaya sendiri? Terakhir kami laporkan bahwa perkembangan warga di Desa Buntul Musara, Kecamatan Tripejaya, warga kini mulai sudah kembali ke rumahnya masing-masing untuk memperbaiki reruntuhan dan membersihkan sisa-sisa puing-puing angin puting beliung yang terjadi pada Rabu tanggal 5 bulan 1 2022 kemarin sekitar pukul 16 lebih kurang atau setelah salat asar tepatnya. Baik, terima kasih Rasidan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selain KRI Surabaya 591, sebuah kapal perang berkode 332 bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang. Kapal tersebut nampak gagah dengan sederet senjata tempur lengkap yang siap digunakan. Kapal berwarna abu-abu itu adalah KRI I Gusti Ngurah Rai atau KRI GNR 332 berjenis perusak kawal rudal. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jateng, Budi Susanto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Budi. Halo Mai. Ya, Budi, bisa dijelaskan tugas apa saja yang dilaksanakan oleh KRI I Gusti Ngurah Rai ini? Ya, tugas dari kapal tempur I Gusti Ngurah Rai sendiri atau KRI GNR 332 ini selain untuk menjaga kedaulatan laut NKRI, juga ditugaskan sebagai kapal yang untuk keperluan-keperluan kemanusiaan. Contohnya seperti beberapa waktu lalu ketika pesawat ada yang jatuh gitu, insiden, ataupun KRI Nanggala, kapal KRI I Gusti Ngurah Rai ini juga bertugas di sana dan untuk mengumpulkan serpian-serpian dan untuk mengakomodir beberapa tim dari beberapa kesatuan dari luar negeri untuk mengumpulkan puing-puing dan penyelamatan. Seperti itu, Mai. Ya, kemudian untuk menjaga kedaulatan laut NKRI, apakah kapal tersebut dilengkapi persenjataan lengkap atau seperti apa, Budi? Terkait persenjataan sendiri, dari KRI GNR 332 ini merupakan
kapal tempur terlengkap seperti itu. Jadi selain ada misil untuk ancaman serangan udara, juga dilengkapi torpedo dan beberapa senapan-senapan dengan peluru-peluru jumbo seperti ukuran 70 ke atas dan 30 dan dilengkapi dengan 20 mm juga untuk pertempuran jarak dekat. Seperti itu, Mai. Kemudian dari deretan senjata yang dibenamkan di KRI Igusti Ngurah Rai ini, kemudian senjata apa yang paling ditakuti oleh musuh, Budi? Nah, terkait senjata yang paling ampuh, tadi saya sempat juga berbincang dengan kapten kapal KRI Igusti Ngurah Rai. Senjata paling yang ditakuti adalah jumper radar. Jadi kapal ini bisa tidak terdeteksi seperti kapal siluman. Bahkan kapal ini bisa membelokkan rudal-rudal atau misil-misil dari musuhnya. Jadi kapal ini benar-benar tidak bisa terdeteksi. Hal ini juga untuk mempersiapkan adanya pertempuran elektronik yang digunakan dalam menjaga keutuhan laut NKRI. Seperti itu, Mai. Baik, terima kasih Budi atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Perwira Departemen Operasi KRI Igusti Ngurah Rai. Berikut tayangannya untuk Anda. KRI Igusti Ngurah Rai 332 merupakan kapal jenis perusak kawal rudal Sigma 10514 yang dimana merupakan sebuah unsur yang berada di bawah kendali operasi Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 2 yang berada di Surabaya. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 merupakan kapal perang yang memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, untuk melaksanakan military operation atau operasi militer. Dalam hal ini untuk melaksanakan sea control atau pengendalian laut. Untuk menghadapi 4 ancaman spektrum utama. Yang pertama adalah peperangan elektronika, yang kedua peperangan anti udara, peperangan anti kapal permukaan, dan peperangan anti kapal selam. Tugas yang kedua adalah untuk melaksanakan power projection. Dalam hal ini untuk melaksanakan peran diplomasi, di mana kita akan melaksanakan kegiatan baik dengan multilateral maupun bilateral yang berada di regional maupun secara internasional. Yang ketiga, KRI Igusti Ngurah Rai merupakan kapal yang dapat melaksanakan maritime security operation atau penegakan hukum di laut, di mana kita akan memiliki tugas untuk melaksanakan penegakan hukum di laut. Yang keempat, KRI Igusti Ngurah Rai mampu untuk melaksanakan humanitarian. Pada awal tahun 2022, pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah melaksanakan penyemprotan disinfektan ekoenzim dengan 50.000 sprayer serentak ke udara di seluruh wilayah di daerah tersebut. Adapun kegiatan penyemprotan disinfektan ramah lingkungan ini dengan 50.000 sprayer itu dipusatkan di alun-alun Klaten pada Jumat 7 Januari. Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan jika penyemprotan itu bukan kegiatan seremonial semata, melainkan untuk memasyarakatkan ekoenzim sebagai disinfektan yang ramah lingkungan dan untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Jogja, Al-Murfi Sofyan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sofyan. Halo Mei. Ya, bisa dijelaskan dengan pelaksanaan penyemprotan ekoenzim serentak di Klaten ini seperti apa, Sofyan? Iya, Mei, benar pada awal tahun 2022 ini pemerintah Kabupaten Klaten bersama Palang Merah Indonesia dan relawan se-Kabupaten Klaten melaksanakan penyemprotan disinfektan ekoenzim dengan menggunakan 50.000 sprayer yang dilakukan secara serentak ke udara di seluruh wilayah di daerah itu. Nah, untuk penyemprotan disinfektan ramah lingkungan ini dipusatkan di alun-alun Klaten pada Jumat 7 Januari 2022. Pelaksanaannya tadi pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di daerah seperti kecamatan dan desa kelurahan yang ada di Klaten juga dilakukan serentak pada pukul 9 dengan dipimpin secara langsung oleh camat dan kepala desa serta lurah se-Kabupaten Klaten. Demikian, Mei.
Ya, kemudian apa benar pelaksanaan kegiatan itu memecahkan rekor muri? Ya, Mei, tadi juga saya dapatkan informasi di lapangan kegiatan ini benar masuk dalam rekor muri dengan penyemprotan disinfektan ekoenzim terbanyak di tingkat kabupaten dengan total 50.000 sprayer. Dan ini merupakan yang pertama kali dilakukan di tingkat kabupaten di Indonesia. Penyemprotan disinfektan ekoenzim ini resmi tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai rekor yang ke 10.194. Demikian, Mei. Ya, kemudian Sofyan, apakah kegiatan pemecahan rekor muri itu baru pertama kali di Klaten atau seperti apa? Ya, Mei, dapat saya sampaikan juga untuk Kabupaten Klaten sendiri tadi disampaikan oleh perwakilan muri bahwasanya di Klaten ini sudah 7 kali memecahkan rekor muri. Yang pertama itu pada tahun 2007, tepatnya bulan Februari, itu dilakukan penyajian tumpeng dengan total 4.001 tumpeng dan itu berhasil memecahkan rekor muri. Lalu untuk yang kedua, pembuatan cangkul terbesar pada Maret tahun 2010 hingga berlanjut ke pasangan bupati dan wakil bupati perempuan pertama yang berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah pada Februari 2016. Dan penyemprotan disinfektan ekoenzim secara serentak dengan 50.000 sprayer ini merupakan yang terakhir atau yang ketujuh. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Sofyan atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan representatif muri. Berikut tayangannya untuk Anda. Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia nomor 10.194-R-Muri-1 dianugerahkan dengan bangga kepada Ibu Hajah Sri Mulyani SM, Bupati Klaten, dan relawan se-Kabupaten Klaten. Atas rekor pembakarta dan penyelenggara penyemprotan ekoenzim ke udara serentak terbanyak di tingkat kabupaten. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI 2022, anggaran untuk pembuatan sumur resapan resmi dihapus. Hal tersebut lantaran anggaran ini telah menimbulkan polemik terkait efektivitasnya. Dihapusnya anggaran ini dari APBD DKI 2022 telah diketuk palu saat rapat Badan Anggaran atau Banggar yang berlangsung pada Rabu 25 November lalu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Yolanda Putri, wartawan Warta Kota yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Yolanda. Iya, halo Mei. Ya, Yolanda bisa dijelaskan bagaimana tanggapan Wakil Gubernur DKI Jakarta terkait anggaran sumur resapan yang dicoret pada tahun 2022 ini? Ya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa ia bersama pihaknya tak mempersoalkan pencoretan anggaran pembangunan sumur resapan untuk tahun 2022. Menurut orang nomor 2 di ibu kota ini, DPRD DKI Jakarta pastinya sudah mempertimbangkan terkait hal tersebut, sehingga anggaran sumur resapan pun dicoret. Politikus Partai Gerindra ini juga berujar, adanya pencoretan anggaran tersebut menjadi pelajaran bagi Pemprov DKI Jakarta agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Begitu, Mei. Ya, kemudian apakah dengan penghapusan dana tersebut kemudian dapat mengganggu penanganan banjir di ibu kota atau seperti apa, Yolanda? Ya, baik Mei, menurut Ariza Patria, Pemprov DKI Jakarta tidak hanya memiliki program terkait sumur resapan. Pemprov DKI juga memiliki sejumlah program pengentasan banjir yang sudah berjalan. Di antaranya pembuatan kolam olakan, program gerabak lumpur, program pembuatan situ, embung, waduk, polder, dan pembuatan tanggul. Begitu, Mei. Ya, kemudian dapat Anda jelaskan kapan penghapusan dana sumur resapan itu berlangsung?
Dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI 2022, anggaran untuk pembuatan sumur resapan resmi dihapus. Lantaran telah menimbulkan polemik terkait efektivitasnya, kini anggaran untuk sumur resapan dalam APBD DKI tahun 2022 resmi dicoret. Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nova Harifan Palo menjelaskan bahwa keputusan penghapusan satu di antara program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini telah diketuk palu pada rapat Badan Anggaran atau Banggar yang berlangsung pada Rabu tanggal 25 November 2021 lalu, Mei. Baik, terima kasih Yolanda Putri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongobo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongobo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongobo ya. Dikenal dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Terhitung per tanggal 5 Januari 2022 kemarin, Kota Tarakan berhasil merealisasikan capaian vaksinasi hingga 90,03%. Angka ini melampaui capaian vaksinasi dari target yang ditetapkan secara nasional, yakni 70%. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Andi. Ya, halo rekan Mei. Ya, Andi, bisa diceritakan bagaimana akhirnya Tarakan mencapai realisasi vaksinasi sampai 90,03% ini? Ya, baik rekan Mei, selamat sore Tribunar. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar rekan Mei, terhitung per Januari tahun 2022 ini, di awal tahun Kota Tarakan akhirnya
mencapai realisasi vaksinasi sebesar sekitar 90,03%. Ini data berdasarkan per tanggal 5 Januari 2022 kemarin. Dikatakan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul M.Kes, memang saat ini pihaknya sedang fokus-fokusnya mengejar capaian realisasi vaksinasi bekerjasama dengan semua stakeholder dan instansi. Adapun update tadi malam dikatakan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul, setelah dari 90,03% ada pertambahan sekitar 1% malam tadi, yakni mencapai di angka 91% untuk dosis pertama. Memang dikatakan Wali Kota Tarakan juga sesuai dengan tagline, yakni sinergi dan kolaborasi bersama seluruh instansi yang ada di Kota Tarakan, baik dari BIN, kemudian unsur TNI, Polri, rumah sakit, kemudian dari puskesmas dan organisasi dan kepartaian yang sudah ikut membantu. Tak lupa ia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada mereka semuanya. Adapun untuk dosis kedua sendiri, Mei, saat ini masih di angka 67% dan sedang berjalan mengejar sampai 70% sesuai target dari yang ditetapkan oleh nasional. Dan untuk dosis pertama, pihaknya fokus mengejar sampai 100%. Untuk itu ia mengajak masyarakat Kota Tarakan yang sampai saat ini belum melaksanakan vaksinasi untuk segera melakukan vaksinasi. Demikian rekan Mei. Iya, kemudian Andi, bagaimana dengan capaian vaksinasi anak dan lansia saat ini? Ya, rekan Mei, dikatakan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul M.Kes, untuk capaian realisasi khusus vaksinasi anak usia 6-11 tahun sendiri, sejauh ini sudah mencapai sekitar 60%. Angka ini pun baru sekitar 18 hari dilaksanakan per tanggal 19 September 2021 lalu. Menurut Wali Kota Tarakan Dr. Hairul M.Kes, ini termasuk percepatan yang cukup baik karena baru 18 hari berjalan sudah bisa mencapai sekitar 60% dari target sekitar 25.000 anak untuk usia 6-11 tahun. Adapun untuk kategori lansia sendiri, dikatakan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul juga saat ini sudah mencapai 60%. Memang untuk kategori lansia sendiri ada sedikit kendala karena pada saat mereka akan melaksanakan vaksinasi terbentur oleh kondisi mereka memiliki riwayat komorbid, misalnya penyakit hipertensi ataupun jantung. Kemudian saat ini untuk usia 12 tahun sampai 17 tahun, kemudian usia dewasa sudah mencapai sekitar 90% dan sedang mengejar sampai menuju 100%. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana dengan rencana vaksinasi booster di Kota Tarakan sendiri? Apakah sudah dilakukan persiapan atau seperti apa, Andi? Ya, rekan Mei, memang dikatakan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul M.Kes, pihaknya sudah membaca informasi dari media bahwa adanya rencana vaksin booster untuk seluruh wilayah di Indonesia. Namun untuk secara resmi dari pusat menurunkan ke masing-masing kabupaten belum diterima pihaknya. Biasanya dikatakan Dr. Hairul diprioritaskan dulu untuk wilayah yang padat penduduk seperti di wilayah Jawa dan Bali. Baru kemudian masuk ke wilayah lainnya, termasuk juga di Kaltara dan khususnya di Kota Tarakan. Untuk itu ketika nanti turun instruksi dari pusat, baik dari Kemenkes, dari Kemendagri, kemudian dari arahan dari Presiden dan BNPB sendiri, pihaknya sangat siap untuk melaksanakan vaksinasi booster. Tentunya juga didukung dengan stok logistik yang ada yang dipasok dari pusat. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Andi atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Tarakan. Berikut tayangannya untuk Anda. Watona ya, kalau ada perintahnya kami jalankan. Tentu perintah itu dijalankan kalau ada juga logistiknya. Kan dari dulu juga seperti vaksinasi ini kan kendala kita biasanya di logistik. Ya kami kalau memang ada vaksinnya kita siap. Kemarin saya untuk vaksin anak sekolah 6-11 kita jalankan. Sekarang sih cakupannya sudah di atas 60%. Yang anak sekolah itu belum sampai sebulan kan, baru setengah bulan itu kita mulai 19 September. 19 September sekarang baru tanggal berapa nih? 6 ya? 7. 7 berarti 7 tambah
11 berarti 18 hari itu kita udah di atas 60% cakupan, karena target kita target anak sekolah 6 sampai 11 itu kan 25 ribuan. Sekarang pencapaian sekitar 16 ribuan mungkin yang sampai kemarin. Berarti itu udah di atas 60% sebenarnya cakupan untuk anak sekolah itu. Itu cepat aja, dan termasuk kalau booster. Kalau misalnya ada vaksinnya ya kita siapkan. Nah kita juga lagi ngejar terus nih dosis 1, dosis 2 ini ya. Dosis 1, dosis 2, dosis 1-nya alhamdulillah sudah di atas 90. Hampir tadi malam saya sudah hampir 91. Ya, per 5 Januari 90,03. Tadi malam laporannya sudah hampir 91. Nah, memang yang dosis keduanya itu masih 67. Itu juga lagi sedang kita kejar di atas 70. Ya mudah-mudahan bisa bersinergi, terus anak sekolah juga. Kalau sekolah sih biasanya lebih gampang karena tempatnya lebih gampang ininya. Yang agak repot ini kan masyarakat umum, apalagi termasuk juga lansia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pembangunan hunian tetap di Kota Palu dan Kabupaten Sigi segera diselesaikan. Wapres menyampaikan hal tersebut usai rapat bersama kepala daerah di Sulawesi Tengah. Adapun kepala daerah di Sulawesi Tengah yang mengikuti rapat bersama Wapres antara lain Gubernur Sulawesi Tengah, Wakil Gubernur, Wali Kota, dan Bupati Sigi Muhammad Irwan Lapata. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Palu, Mo Salam, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Salam. Halo, rekan Mei. Iya, Salam, bisa dijelaskan dalam rapat bersama kepala daerah di Sulawesi Tengah itu apa poin-poin yang dibicarakan? Baik, terima kasih rekan Mei dan Tribuners sekalian. Benar sekali Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Kota Palu selama 2 hari sejak Kamis sampai dengan Jumat hari ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan persoalan pembangunan huntap di Kota Palu dan Kabupaten Sigi harus diselesaikan segera. Sebab menurutnya masih ada masyarakat korban bencana 2018 silam belum mendapatkan hunian tetap. Menurut Rais Am Nahdlatul Ulama ke-10 itu, persoalan huntap sudah lama dan perlu segera diselesaikan, serta berbagai hambatan terkait ketersediaan lahan pun harus dituntaskan. Mantan Ketua Umum MUI itu menjelaskan dalam kunjungan dirinya ke Kota Palu ini untuk mencari titik terang dan solusi guna menyelesaikan masalah pembangunan huntap. Salah satunya pembangunan huntap Tondo 2. Sejumlah permasalahan terkait pembangunan huntap Tondo 2 adalah klaim lahan dari masyarakat. Selain itu, alasan lainnya yakni adanya rencana Wali Kota Palu akan membangun kota satelit. Rekan Mei. Ya, kemudian apa tanggapan Wapres RI Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk persoalan di hunian tetap Sigi ini? Baik, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginstruksikan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana 2018 silam di Kota Palu dan Kabupaten Sigi harus didukung dengan fasilitas penunjang ekonomi. Ma'ruf Amin menjelaskan huntap POM BB harus dibangun dengan fasilitas penunjang lengkap baik sarana transportasi maupun sarana untuk usaha. Menurut orang nomor 2 di Indonesia itu nantinya akan dibangun dengan fasilitas lengkap sebagai daerah baru. Tidak hanya pemukiman melainkan seperti Smart Village. Masih kata mantan Ketua MUI, kampung atau huntap ditata serta diberikan tempat kegiatan berusaha dengan lengkap. Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu menyebutkan pembangunan hunian Smart Village selama ini menjadi model yang dimana hal itu menjadi role untuk memenuhi kebutuhan masyarakat korban bencana. Itu dilakukan agar masyarakat bisa tinggal dengan nyaman dan tidak kehilangan mata pencarian, rekan Mei. Ya, kemudian saat kunjungan kerja itu siapa saja yang mendampingi Wapres ke Kota Palu dari kementerian dan kendaraan apa yang digunakan oleh Wapres? Baik, Wapres dalam kunjungan kerja itu ditemani istrinya Ibu Wuri. Selain itu juga didampingi Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Matsuki, Wakil Menteri ATR BPN Surya Chandra, dan Wakil Menteri PUPR John Wempi. Dan selama kunjungan di Kota Palu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengendarai mobil jenis sedan berwarna hitam. Pantauan kami di lapangan, Ma'ruf Amin saat berkunjung ke Huntap Tondo, Makam Guru Tua, dan ke kantor Gubernur Sulawesi Tengah mengendarai mobil jenis sedan. Mobil tersebut dijaga ketat 2 orang polisi militer berseragam lengkap, rekan Mei. Baik, terima kasih Salam atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Presiden RI. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang harus clean dan clear, maka belum bisa dibangun. Oleh karena itu, yang terkendala ini akan kita sebutkan secara cepat dengan alternatif pertama akan diselesaikan oleh kita melalui modal kita paling lambat pasti Februari
Andai kata itu tidak clear, sebenarnya alternatif pembangunannya sudah tersedia, dan karena sudah tidak ada persoalan lahannya, yaitu di Pombewe, memang sedikit jauh, tapi tidak terlalu jauh. Dan pembangunannya akan dibangun dengan fasilitas yang lengkap, jalan dan transportasi yang sudah disiapkan, dan dibangun sebagai daerah baru, tidak punya pemukiman, tapi semacam smart village, artinya kampung yang ditata dan diberikan juga tempat-tempat kegiatan usahanya secara lengkap. Dan ini memang menjadi model yang kita lakukan di beberapa tempat ketika terjadi relokasi daerah, termasuk juga di Lumajang juga dibangun dengan model smart village, seperti di Pombewe juga model seperti smart village. Jadi model ini yang kita kembangkan supaya mereka tidak kehilangan tempat usaha dan kegiatan. Barangkali itu penjelasan saya tidak berlarut, maka hari ini kita selesaikan, sehingga mereka yang belum memperoleh tuntas itu akan segera selesai. Pemindahan tempat pembuangan akhir atau TPA sampah dari Desa Paku ke Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar kembali mendapat reaksi penolakan dari sejumlah masyarakat. Mereka yang mengatasnamakan Pemuda Balanipa bergerak mendesak pemerintah untuk membatalkan pembangunan TPA dan menarik alat berat di lokasi. Untuk mengetahui info lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan Hasan Basri, wartawan Tribun Sulbar yang akan menyampaikan laporannya. Halo Hasan. Iya, halo rekan kami. Iya, Hasan, silahkan dengan informasi Anda bisa dijelaskan apa alasan masyarakat sehingga menolak pembangunan TPA ini. Oh iya, baik nih. Memang penyelesaian masalah sampah di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat saat ini memang mengalami jalan buntu. Solusi yang dipilih oleh pemerintah kabupaten kembali lagi-lagi mendapat penolakan, di mana sebelumnya warga Desa Paku, Kecamatan Binuan, Kabupaten Polman ini menuntut TPA. Kali ini warga yang mengatasnamakan Pemuda Balanipa bergerak kembali menolak pembangunan TPA yang dipilih oleh pemerintah tersebut. Alasan dari penolakan ini lagi-lagi sama karena warga khawatir terkait dampak yang akan ditimbulkan. Karena menurut warga ini, lokasi TPA baru yang akan dibangun oleh pemerintah ini jaraknya cukup dekat dengan pemukiman warga. Informasinya ada sekitar 600 sampai 800 meter dari lokasi tersebut. Begitu, Meng. Ya, kemudian dapat Anda informasikan apa dampak dari penolakan TPA ini? Oh ya, terkait dampak yang ditimbulkan akibat penutupan TPA baru maupun TPA lama ini, terpaksa sampah-sampah yang ada di wilayah Polewali Mandar ini dibiarkan menumpuk di jalan. Bahkan sebagian warga ini terpaksa membakar sampah tersebut karena sudah beberapa hari ini tidak ada pengangkutan sampah yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Begitu, Mei. Ya, kemudian apa upaya pemerintah terhadap reaksi penolakan masyarakat ini, Hasan? Oh ya, untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti pada siang tadi pihak Kecamatan Balanipa Kabupaten Polman telah menggelar pertemuan dengan sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Pemuda Balanipa bergerak ini. Dalam pertemuan itu dilakukan dialog bersama dengan para pemuda. Namun demikian sampai saat ini belum mendapatkan titik temu. Warga dan pemuda ini tetap ngotot untuk menuntut TPA tersebut. Begitu, Meng. Baik, terima kasih Hasan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anggota Pemuda Balanipa bergerak serta Camat Balanipa. Berikut tayangannya untuk Anda. Alhamdulillah kami sudah ketemu dengan Pak Camat hari ini, dan sesuai yang kami bicarakan kami sudah menemukan titik temu, dan insya Allah surat yang kami edar di masyarakat tentang penolakan TPA di Kecamatan Balanipa akan kami bawa ke Pemda untuk kemudian mengadakan audiens lebih lanjut tentang kajian-kajian yang kami lakukan
bahwasannya TPA ini memang tidak layak dibangun. Apa saja tuntutannya itu yang akan Tuntutannya adalah tentang penolakan untuk pembangunan TPA di Kecamatan Berangan. Salah satunya penarikan kembali alat berat ada di TPA saat ini. Terus alasannya sendiri hingga istilahnya dari para pemuda Balandipa ini menolak ini seperti apa mungkin kajiannya atau observasinya di lapangan? Ya, kalau observasinya sampai saat ini dari kami lihat dari kajian lingkungan kemudian merujuk pada undang-undang tadi bahwasanya tentang tidak ada yang sudah pertama kali. Itu gagal pahaman daripada pemerintah dan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah dampak lingkungan, pencemaran lingkungan. Tentu yang kami lihat dari TPA ini itu tidak sesuai dengan apa yang dapat ditinjau daripada sesuai peraturan perundang-undangan. Tentang jarak TPA itu minimal kan 1 kilo dan ini terjadi hanya 600 meter di pemukiman warga. Air bersih itu berjarak 500 meter, kemudian sekolah berjarak 1 kilometer. Dan itu sungguh tidak sesuai dengan apa yang semestinya yang menuai landasan daripada pemerintah tersebut. Kalau menurut saya mau tidak mau aspirasi dari adik-adik kita ini, katanya mewakili masyarakat, masyarakat terdampak, mesti kita dengar. Terus untuk selanjutnya seperti apa dan hasil pertemuan ini? Saya sampaikan ke adik-adik ini mahasiswa, bikin secara tertulis tuntutanmu seperti apa. Kalau memang menolak, kajianmu seperti apa, sehingga ditolak apa alasanmu sehingga ada penolakan. Nanti setelah ada tertulis ya kita laporkan ke pimpinan. Karena saya tidak bisa ambil keputusan, saya harus tetap laporkan naik apapun hasil rumusan adik-adik. Kenapa saya berani bertanda tangan ya? Karena mereka juga warga saya. Harus dengar apa keinginannya, ya, terserah pimpinan seperti apa nanti menentukan keinginan dari adik-adik kita mahasiswa dan bersama masyarakat ini. Yang putuskan semua itu pemerintah kabupaten begitu Pak ya? Tetap ke kabupaten, saya akan bawa naik, saya akan antar yang putuskan kabupaten seperti apa. Kalau memang tetap jalan ya kita tidak bisa apa-apa. Masalah penutupan jalur masuk sudah tidak ada lagi ya Pak? Sebenarnya tidak ada penutupan, tidak ada, cuma isu liar saja yang menyatakan bahwa ada penutupan. Yang mereka lakukan ya permalangan bukan meminta kepada truk pengangkut sampah untuk kembali, tidak usah membuang dulu. Oke, siap. Laka lantas mau terjadi di Jalan Sultan Baabullah Nusaniwe, Kota Ambon pada sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur pada Kamis 6 Januari. Pengendara minibus yang menabrak 3 sepeda motor hingga 1 orang tewas mengaku salah menginjak pedal. Bukan menginjak pedal rem, pelaku malah menginjak gas hingga mengantam sejumlah kendaraan roda 2 di depannya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Ambon, Alvin Risanto yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Alvin. Halo rekan Mei, halo Tribuners. Ya Alvin, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian laka lantas tersebut? Ya, terima kasih rekan Mei. Jadi kronologis kecelakaan laka lantas ini dihimpun dari pihak kepolisian bahwa kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 18:10 waktu Indonesia Timur, di mana pengendara minibus yang berplat nomor 1529 AR ini keluar dari salah satu tempat pencucian mobil di kawasan Jalan Sultan Baabullah di Silalei, Ambon. Pada saat melintasi tidak berselang beberapa menit, para pengendara dari sepeda motor langsung menyalip dan membuat pengendara dari mobil Avanza yang merupakan yang bernama Moses ini kaget, langsung menabrak sepeda motor tersebut. Dan tidak hanya itu, dikirain rem, pengendara mobil ini langsung menginjak pedal gas lagi, sehingga membuat arah mobil langsung menyerempet ke sebelah kanan dan mengakibatkan beberapa sepeda motor yang juga diikut tertabrak. Dan pada saat kecelakaan itu korban, yakni pelajar di salah satu sekolah Kota Ambon, masih SMA, dia langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun naasnya setelah mendapat beberapa perawatan medis, namun nyawa korban Aulia Sangaji, 17 tahun, tidak bisa tertolong lagi. Begitu rekan Mei.
Iya, kemudian dalam kecelakaan ini apakah ada korban jiwa dan bagaimana penanganan kasus ini? Ya, untuk kecelakaan ini tadi seperti saya bilang, yang melintas di depan mobil, yakni dengan motor Yamaha Vino, dia mengalami tidak tewas di tempat, namun pada saat dibawa ke rumah sakit Al-Fatah yang dekat dari lokasi kejadian sekitar 300 meter, langsung mendapat perawatan di sana, tapi tidak berselang berapa jam langsung pelajar ini langsung mengembuskan napas terakhir. Dan tidak hanya itu, ada pengendara motor KLX di situ juga mengalami sedikit luka lecet di bagian ada anggota tubuh dia, juga istrinya juga dan juga anaknya, tapi sudah tidak apa-apa lagi. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana penanganan kasus ini, Alvin? Ya, untuk penanganan kasus ini sempat tadi malam setelah kejadian, tadi malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Timur, pihak kepolisian dari Satlantas Polresta Ambon melakukan olah TKP, dan olah TKP tersebut kan sebelum itu sebelum kejadian, setelah kejadian langsung polisi mengamankan si pelaku ini, namun pada malamnya pihak kepolisian melakukan olah TKP, dan olah TKP tersebut sudah menunjukkan bahwa pelaku ini bersalah. Dia dikenakan pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas nomor tahun 2009, kelalaian dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Untuk statusnya belum ditetapkan tersangka karena masih dilakukan penyelidikan awal, masih diperiksa saksi-saksi juga di sana. Nanti dalam waktu dekat ini mungkin status pelaku akan dinaikkan sebagai tersangka. Namun untuk sementara itu masih diperiksa dan ditahan di Mapolresta Pulau Ambon. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Alvin Risanto atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasubag Humas Polresta Ambon. Berikut tayangannya untuk Anda. Kecelakaan lalu lintas kemarin di Silale, itu berawal dari si tersangka dengan inisial MS ini keluar dari tempat cuci mobil dengan arah ke Al-Fatah. Kemudian di TKP yang bersangkutan kaget, ya, ada pengendara mobil. Jadi karena kagetnya itu dia menginjak bukan menginjak rem, tetapi pengendara gas. Mobil atau motor pengendara? Ya, pengendara motor. Jadi pengendara mobil keluar dari tempat cuci mobil. Itulah yang kaget dengan munculnya motor itu, pengendara motor. Dia panik sehingga kaget, lalu tidak menginjak rem tetapi menginjak gas, kemudian menyerempet pengendara si korban, pengendara motor dengan inisial AS ini. Kemudian si pengendara tetap melaju, pengendara Avanza ini melaju ke arah kanan dan menabrak satu buah motor juga yang sementara terparkir. Ya, korban saat itu langsung dibawa ke rumah sakit Al-Fatah untuk mendapatkan perawatan, tapi yang bersangkutan korban tidak bisa, nyawanya tidak bisa tertolong dan meninggal dunia. Untuk pelaku di sini sudah diamankan oleh unit laka di Polresta Ambon, dan BB juga sudah diamankan. Untuk proses hukumnya sementara dalam proses pemeriksaan. Untuk statusnya masih diamankan di Polresta Ambon. Belum tersangka kemarin ya? Ya, untuk tersangka setelah mungkin nanti pemeriksaan saksi-saksi, untuk proses penyidikan perkara ini baru ditetapkan tersangka. Kemudian untuk ancaman pasal yang diterapkan, sejumlah pengungsi Afghanistan kembali menggelar aksi unjuk rasa. Tak seperti biasanya, pengungsi tersebut memilih melakukan aksi unjuk rasa di depan perumahan Royal Grande, Jalan Blok E nomor 5, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam aksinya, mereka juga membagikan selebaran yang berisi tuntutan. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Batam, Roma Ulisianturi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Roma. Halo rekan Mei.
Iya, Roma, bisa Anda jelaskan mengapa aksi ini sampai memblokade perumahan Royal Grande? Baik, terima kasih rekan Mei. Jadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah pengungsi Afghanistan ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh pengungsi lantaran sudah beberapa kali sejak November 2021 lalu. Namun untuk aksi kali ini berbeda dengan aksi-aksi yang sebelumnya. Aksi kali ini dilakukan di sebuah perumahan mewah di kawasan Batam Center, tepatnya di kawasan perumahan Royal Grande. Hal tersebut dilakukan lantaran sejumlah pengungsi mengetahui bahwa di perumahan tersebut merupakan ada perwakilan IOM, di mana organisasi yang bertanggung jawab atas kepulangan atau atas pengungsi yang berada di Kota Batam. Begitu rekan Mei. Ya, Roma, kemudian dapat Anda informasikan berapa jumlah dari para pengungsi ini? Baik rekan Mei, jadi jumlah pengungsi Afghanistan di Kota Batam berkisar 500 orang yang mengungsi di beberapa tempat di Kota Batam seperti rusun dan hotel kolekta. Jadi hingga saat ini ratusan pengungsi tersebut tidak henti-hentinya meminta kepada UNHCR dan IOM agar mereka dikirim kembali ke negara ketiga. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian selama 10 tahun sudah berapa orang yang ditunjuk ke negara ketiga, Roma? Baik rekan Mei, jadi pengungsi Afghanistan di Kota Batam itu bukan hanya setahun hingga 2 tahun saja, melainkan sudah mencapai belasan tahun bahkan 10 tahun. Untuk kepulangan mereka sendiri dari 2017 hingga 2022 saat ini, dari ratusan pengungsi Afghanistan hanya 2 orang yang baru dikirim ke negara ketiga, yakni negara Amerika. Sementara sisanya masih menunggu kepastian dari UNHCR agar mereka bisa dikirim kembali ke negara ketiga dan bisa hidup layak sebagaimana manusia beraktivitas seperti mengecam pendidikan, kerja, dan lain sebagainya. Lantaran di Kota Batam sendiri mereka tidak bisa melakukan pekerjaan ataupun menjalankan pendidikan seperti biasanya. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Roma atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pengungsi Afghanistan. Berikut tayangannya untuk Anda. Kantor IOM bertanggung jawab pengungsi ada di perumahan ini. Di perumahan ini kantor IOM? Ya, jadi kami semalam di Kota Makassar kami hilangkan dua saudara-saudara kami, 2 kawan muda kami di Makassar kami hilangkan. Karena kenapa? Karena jatuh menjawab sama IOM medical mereka. Jadi mereka semalam dalam 24 jam meninggal 2 orang di Kota Makassar. Ya, kami mau tamu perwakilan IOM di Kota Batam. Jadi ada bagi-bagi. Dalam poin itu ada semuanya kami udah tulis di situ. Dalam sesi di Indonesia, bukan sama Indonesia. Oh. Dalam bentuk apa maksudnya bisa dijelaskan secara IOM, Indonesia, sekarang 2 ini. Tujuan mereka nggak tahu tujuan mereka apa. Jadi mereka diberitakan salah untuk mereka di Indonesia, masalah itu tentang para pengungsi. Di luar Indonesia juga mereka udah kiriman surat, di luar Indonesia juga mereka udah ngirim surat, tapi salah. Salahnya mana? Kami di sini yang negara mau menerima kami terpisah. Jadi Indonesia bilang sama Jonua di sana bilang ini para pengungsi di Indonesia semua mau pergi Australia. Kami gak bilang kayak gitu. Kami gak minta kayak gitu. Kami pergi yang negara mau menerima kami. Oh. Biar kami tinggal di sana kayak gitu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.